لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Bilal al-Habsyi radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia muazin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang yang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk agama Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai macam siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari, sambil meletakkan batu besar di atas dadanya, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu hanya berkata, "Ahad, ahad, ahad," yang artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Pada malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh dengan luka. Esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau menggelepar mati dalam keadaan demikian. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu sampai keletihan sehingga perlu bergantian. Kadang yang menyiksa adalah Abu Jahal, kadang Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, dia membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu dan memerdekakannya. Faidah: orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu selalu terucap ahad, ahad, ahad. Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi kepada Allah yang Maha Esa. Dalam cinta dunia yang palsu ini pun kita sering melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan senantiasa disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala inilah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu didera dengan berbagai macam siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak di kota Mekah untuk diarak-arak di lorong-lorong, diseret-seret. Akan tetapi dari bibir beliau selalu terucap ahad, ahad, ahad. Dengan pengorbanannya itu dia mendapat kehormatan sebagai muazin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah. Oleh karena itu ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di negeri Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Wahai Bilal, masihkah engkau setia kepadaku? Mengapa engkau tidak pernah menziarahiku?" Sayyidina Bilal kemudian terbangun. Setelah beliau terbangun, beliau segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memintanya untuk mengumandangkan azan kembali. Ia pun tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Dia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu sampai di telinga penduduk Madinah, Madinah pun menjadi gempar. Para wanita pun menangis. Semua orang keluar rumah dan mereka terkenang kembali masa-masa baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke negeri Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, dia wafat di Damaskus.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.